Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Pak. Masuk semua. Oh, nihil. Baik. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu lalu, Baik, Pak. di mana materi hari ini adalah tentang akhlak terhadap diri sendiri. Anak-anak udah ada yang tahu apakah itu akhlak terhadap diri sendiri? Tidak tahu, Pak. Tidak, Pak. Apa itu akhlak, Pak? Baik, kalau ada yang tidak tahu, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang akhlak terhadap diri sendiri. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri sendiri, baik itu sifatnya secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi kita harus adil dalam memperlakukan diri kita sendiri dan jangan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita atau bahkan membahayakan diri kita sendiri. Di mana sesuatu hal itu yang membahayakan diri kita sendiri bisa berdampak kepada tubuh kita dan hati kita. Misalkan kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita dan juga membuat diri kita jatuh sakit ataupun seperti terlalu banyak bergadang sehingga daya tubuh berkurang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Selain itu ada sesuatu yang berdampak kepada hati kita, misalkan sifat dengki dan munafik. Hal itu semua dapat membahayakan apa yang ada dalam diri kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Hati yang berpenyakit seperti sifat dengki dan munafik akan sulit sekali menerima kebenaran, karena hati tidak hanya menjadi tempat sebuah kebenaran dan keimanan, tetapi hati juga bisa berubah menjadi tempat kejahatan dan kekufuran. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengenali apa itu penyakit hati. Contohnya seperti sifat dengki dan munafik. Sifat dengki adalah sifat orang yang paling rugi dan ia tidak akan mendapatkan apapun dari sifat buruknya itu. Bahkan pahala kebaikannya pun yang dimilikinya akan terhapus oleh sifat itu sendiri. Dan Islam tidak membenarkan sifat kedengkian itu. Dan yang kedua itu ada sifat munafik, adalah orang yang berpura-pura ataupun ingkar kepada apa yang telah ia ucapkan. Contohnya ketika ia berucap, dia tidak bisa menepati dan tidak sesuai dengan isi hatinya. Adapun tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Hal itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika ia berbicara ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia akan berkhianat. Adapun macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu ada berapa macam-macam akhlak terhadap diri sendiri? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan beberapa macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Macam-macam akhlak terhadap diri sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, berakhlak kepada jasmani ataupun badan kita. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan, menjaga makanan dan minuman, dan rajin berolahraga. Dan yang kedua itu berakhlak terhadap hati kita atau rohani kita, yaitu contohnya seperti kita melakukan beribadah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir dan bertaubat. Dan yang ketiga ada berakhlak terhadap akalnya atau pikirannya. Contohnya seperti kita memenuhi akalnya dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, dan dapat menguasainya agar kita bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya. Nah, adapun cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri antara lain yaitu sabar, syukur, pemaaf, dan istiqomah. Jika seseorang memiliki sifat sabar,
ia akan bisa mengendalikan nafsu dan menerima atas apa yang terjadi yang telah menimpanya. Dan yang kedua adalah syukur, yaitu merupakan sikap berterima kasih kita kepada atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu banyaknya, dan syukur itu dapat kita ungkapkan dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan cara yang ketiga yaitu dengan kita memiliki sifat pemaaf, yaitu sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan ataupun keinginan untuk membalasnya. Dan yang terakhir itu ada istiqomah, yaitu sikap teguh dalam mempertahankan sesuatu perbuatan atas dasar keimanan dan keislaman meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Adapun manfaat akhlak terhadap diri kita sendiri diantaranya yaitu yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Misal jika kita melakukan akhlak terhadap diri sendiri, kita akan jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan makanan, dan tubuh pun menjadi sehat, dan badan juga akan semakin kuat dan tidak mudah lemah. Dan bila kita berakhlak terhadap hati kita, kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat buruk dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila kita berakhlak terhadap akal kita, kita akan memperoleh banyak ilmu dan dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain dan untuk membantu orang lain. Dan di sisi itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu pengertian tentang akhlak terhadap diri sendiri, yaitu sikap seseorang terhadap diri pribadinya baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun bahkan membahayakan hati kita. Dan cara untuk memelihara akhlak terhadap diri kita yaitu dengan sabar, syukur, maaf, dan istiqomah. Baik, dikarenakan waktu sudah hampir habis, apabila murid-murid ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja materi kita pada hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.